Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu peserta Pretest PPG tahun 2022. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan dan skala. Khusus di video kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru pada tahun 2022 yang dikeluarkan oleh kemdikbud.go.id. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai kisi-kisinya. Nah, di kisi-kisi disebutkan bahwa kita diminta untuk menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Baik, kita sekarang akan mengerjakan salah satu soal yang mungkin bisa jadi referensi belajar kita agar kita memahami bagaimana cara menghitung perbandingan berbalik nilai. Oke, seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian peternak membeli 4 ekor lagi, berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, di sini dinyatakan bahwa kalau eh, peternak tersebut memiliki 20 ekor kambing, maka persediaan makanan yang dia sediakan itu bisa habis dalam waktu 18 hari. Nah, kalau kemudian ditambah lagi 4 ekor lagi, berarti ini artinya ada 24 ekor. Jadi di sini 20 ditambah dengan 4 ekor. Sama dengan 24 ekor. Nah, kalau 24 ekor, maka persediaan makanannya akan habis pada waktu berapa lama gitu. Oke, sekarang kita tulis dulu 20 ekor ini kita sama dengannya di sini. 20 ekor itu kan dihabiskan selama 18 hari. Berarti kita sejajarkan 20 dengan 18 itu 20 dihabiskan selama 18 hari. Berikutnya, jika ada 24 ekor, maka berapa lama persediaan makanan itu akan habis? Nah, kita sesuaikan, kita luruskan 20 dengan 24. Nah, 24 ekor kan? Ini akan habis dalam waktu berapa hari? Ini kita tulis A. Berikutnya, setelah kita seperti ini, nah, karena ini adalah perbandingan berbalik nilai, ciri dari perbandingan balik nilai adalah, nah, jika misalkan di sini 20, maka akan habis dalam waktu 18 hari. Nah, jika di sini 24, maka ini akan lebih kecil. A ini akan lebih kecil daripada 18. Kalau di sini lebih besar, maka di sini lebih kecil. Kalau di perbandingan senilai, di sini lebih besar, maka di sini juga lebih besar juga ya. Nah, maka di sini A itu akan lebih kecil daripada 18. Baik, itu adalah ciri dari perbandingan berbalik nilai. Jika semakin banyak kambing kita, maka persediaan makanan kita akan lebih cepat habis daripada sedikit kambing kita. Itu logikanya. Berikutnya, sekarang kita hitung nih. Cara mengalikannya kalau perbandingan berbalik nilai itu adalah kita hitung sejajar, kalikan sejajar. 24 dikali A yaitu 24A. Berikutnya 20 dikali 18 yaitu 360. Nah, sekarang A sama dengan 360 karena 24 ini berpindah ruas maka dia akan menjadi pembagi. Maka A sama dengan 360 dibagi 24 adalah 15. Jadi, persediaan makanan itu akan habis selama 15 hari. Jadi, 15 itu kan lebih kecil daripada 18. Oke, itu adalah cirinya. Oke, itu yang pertama. Berikutnya kita akan ke soal yang kedua. Seorang ibu membagikan kue kepada 28 anak, masing-masing anak mendapatkan 4 kue potong. Jika kue dibagikan kepada 16 anak, berapa banyak kue yang diterima masing-masing anak? Nah, kalau kita logikakan yang ini, logikakan ya. Saya ini punya kue nih. Kemudian kue-kue ini saya bagikan ke 28 anak. Maka anak-anak itu akan mendapatkan 4 potong kue. Nah, kalau saya akan bagikan kue ini kepada 16 anak, maka anak-anak itu akan lebih banyak mendapatkan potongan kue. Nah, semakin sedikit anak, semakin banyak akan mendapatkan kue.
Semakin banyak anak, maka anak-anak itu akan semakin sedikit mendapatkan kue. Nah, itu berarti ini adalah perbandingan berbalik nilai. Di sini semakin sedikit, maka di sini semakin banyak. Di sini semakin banyak, di sini semakin sedikit. Begitu juga kalau kita balikkan. Nah, sekarang kita tulis dulu 28 sama dengan, nah 28 anak itu akan mendapatkan 4 bagian kue. Nah, kalau 16 anak akan mendapatkan berapa kue? Nanti 28 per 16 sama dengan 4 per A. Nah, ini kan perbandingan berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, maka kita kalikan sejajar. Yang kita kalikan dulu yang ada satuan A-nya. 16 kali A, 16A. 28 kali 4 adalah 112. Jadi A sama dengan 112 dibagi 16 sama dengan berapa? Yaitu sama dengan 7. Jadi masing-masing anak akan mendapatkan 7 potong kue. Begitu. Sampai di sini semakin paham, punya gambaran, dan kita akan semakin bisa karena terbiasa. Oke. Itu hanya gimmick saja ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan 5 orang tukang selama 20 hari. Jika tukang yang datang hanya 12 orang, berapa lama mereka menyelesaikan borongan itu? Nah, kalau logikanya 15 orang bisa menyelesaikan selama 20 hari, kalau dia semakin sedikit pekerjaannya yaitu 12 orang, maka kebutuhan harinya semakin banyak. Semakin lama dia akan mengerjakan rumah tersebut. Maka di sini itu berarti perbandingan berbalik nilai. Oke, 15 orang akan menyelesaikan selama 20 hari. Kalau dia 12 orang akan menyelesaikan berapa hari? Oke, kita lambangkan dengan A. Nah, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka kita perkalikan sejajar. 12 kali A, 12A. 20 kali 15, yaitu 300. Sekarang A sama dengan 300 dibagi 12. Maka A sama dengan 25. Jadi, lama mereka menyelesaikan borongan itu adalah 25 hari. Oke, terlihat ya? Baik, itu saja merupakan pembahasan kita pada video kali ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.